Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang dimana berjudul penyempurnaan distribusi bansos. Di sini ada nama-nama kelompok yang saya sendiri bernama Syarif Siregar. Mengapa sih pemerintah Indonesia mengadakan bansos? Pemerintah mengadakan program ini berharap bisa menjaga ketahanan sosial masyarakat yang berpendapatan rendah. Kondisi negara yang diserang COVID-19 menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan atau PHK. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan suatu bansos yang berkaitan dengan COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 dengan beberapa termin waktu. Anggaran bantuan tunai dan BLT berakhir pada April 2021. Pemerintah saat ini sedang menggencar-gencar untuk menyalurkan bantuan sosial lagi secara serempak pada awal Januari 2021. Tercatat ada 2 bansos yang akan disalurkan melalui Kementerian Sosial. Beberapa secara indeks sama atau BST, bansos tunai, yang per individu mendapatkan Rp300.000. Lembaga yang berwenang. Di sini lembaga yang berwenang ya pasti saja Kementerian Sosial yang disokong dengan Kementerian Keuangan dalam memanage keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian Sosial sudah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian penting memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kita akan diperpanjang, namun saying BST berakhir disalurkan pada April 2021 dan setelah itu anggaran bansos disetop. Bansos dikirim melalui sektor-sektor Pemda sebagai penanggung jawab. Bansos kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang sudah terverifikasi. Dana ini berasal dari sumber APBN dan APBD. Sekian dari saya. Next. Slide yang selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum tentang penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan secara langsung dengan pemberian bantuan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dasar hukum, yang utama tentunya Konstitusi Indonesia, Dasar Negara Indonesia, UUD NRI 1945, di mana di situ saya ambil contoh karena memang banyak. Pasal 28A ayat 1 di situ disebutkan bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di sini jelas bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup. Berarti orang-orang yang ada di penjuru pelosok, orang-orang termarginalkan, orang-orang tertindas oleh sistem, orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, itu masih diberikan kesempatan, masih diberikan suatu kontribusi oleh pemerintah secara khusus untuk bisa melanjutkan penghidupan dan melanjutkan keturunannya. Kemudian untuk pasal yang selanjutnya, pasal 28H ayat 1, disitu dijelaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di sini ada nomenklatur tentang hidup sejahtera lahir dan batin. Sehingga dari masyarakat tentunya harus ada upaya, usaha, serta tanggung jawab yang memang harus direalisasikan melalui realisasi daripada kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk atau salah satu contohnya yaitu dengan cara pemberian bantuan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa adanya suatu kesenjangan, melainkan atas dasar
pemerataan dan keadilan. Kemudian saya ambil contoh lagi pasal 34, di situ pasal 1 ayat 1, pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Kemudian ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Selanjutnya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sini jelas ada suatu kesetaraan fakir miskin, anak-anak terlantar, kemudian masyarakat lemah, masyarakat termarginalkan, masyarakat tidak mampu, kaum miskin. Ini memang tetap diberikan haknya, tetap diberikan suatu penjaminan kehidupan yang baik dan sejahtera, yaitu tentunya hal ini dalam hal realisasi kesejahteraan sosial yang mana termaktub juga di dalam cita-cita dan tujuan daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Semua setara, semua harus mendapati suatu dampak yang sama, sesuai dengan keterbutuhan manusia, orang-orang setempat, atau wilayah yang terkait. Kemudian untuk dasar hukum selanjutnya, UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Yang saya ambil contoh pada pasal 14 ayat 1, bahwasanya perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Berarti di sini tidak ada segmentasi apapun, berarti semua unsur daripada masyarakat harus merasakan adanya perlindungan sosial. Tapi di sini dijelaskan di dalam ayat 2, perlindungan sosial itu meliputi dilaksanakan melalui diantaranya bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum. Berarti di sini bantuan sosial itu merupakan salah satu bentuk realisasi dari perlindungan sosial. Kemudian pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan bantuan sosial dimaksudkan agar seorang keluarga, kelompok, masyarakat itu bisa yang mengalami guncangan itu bisa tetap hidup dengan kadar sewajarnya. Kemudian pada ayat kedua, bantuan sosial itu bisa dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, kemudian ada penguatan kelembagaan. Kemudian selanjutnya dengan dasar hukum yang lebih konkret tentunya ada Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Saya ambil contoh pada pasal 2 ayat 1, di sini dijelaskan penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberian bantuan sosial. Kemudian pasal 2 ayat 2 dijelaskan juga penyaluran bantuan sosial secara non tunai itu merupakan bantuan sosial dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Kemudian pasal 5 berkaitan tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial yang jelas di dalam dasar-dasar hukum inilah yang kiranya memang merupakan peraturan yang khusus dan konkret sesuai dengan perincian dari peraturan-peraturan yang menjadi peraturan payung hukum. Tapi di sini memang ada suatu upaya dan penyesuaian daripada pemerintah dalam hal distribusi bantuan sosial untuk bisa melaksanakan telos negara, yakni kesejahteraan sosial. Tapi di sini dengan adanya perubahan zaman, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam hal ini kita juga mengalami secara langsung revolusi industri 4.0, sehingga penyesuaian itu tetap harus dilakukan oleh pemerintah, yang salah satu contohnya itu pendistribusian bantuan sosial secara non tunai. Tentunya ini berkaitan tentang digitalisasi kemudian karena kemajuan zaman sehingga menghadirkan kemudahan untuk masyarakat. Kemudian untuk dasar hukum yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Sosial Permensos nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Memang banyak pasal-pasalnya, tapi coba saya ambil contoh yakni pada pasal 5
Ayat 1, pemberian bantuan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial yang termasuk kondisi psikososial dan ekonomi, serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan unsur daripada masyarakat itu sendiri yang mengalami guncangan dan kerentanan dapat tetap hidup secara wajar. Kemudian pada pasal 6 juga dijelaskan bahwasanya bantuan sosial ini pasti diberikan, tetapi bisa dalam bentuk-bentuk lain seperti uang, barang, jasa. Nah, kemudian pada pasal 12 di sini ada kriteria-kriteria penerima bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah, tentunya diantaranya masalah kemiskinan, keterlantaran, kemudian kedisabilitasan, kemudian keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, korban tidak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan lain-lain. Tapi di sini yang jelas ada suatu etikat baik pemerintah, karena memang ini memang kewajiban utama daripada pemerintah untuk melaksanakan cita-cita dan tujuan yang tentunya harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Baiklah, perkenalkan nama saya Sonya Lini Fresa dengan NIM 11.000.1191.3626. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai digitalisasi pendistribusian bantuan sosial. Seperti yang dilihat di layar bahwa Indonesia mengharuskan adanya kartu juga mesin elektronik data capture atau EDC, di mana kedua hal ini memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga diajukan opsi untuk melakukan pendistribusian bansos secara cardless atau tanpa kartu. Jadi secara umum ada dua sistem penyaluran bantuan tunai. Untuk wilayah Jakarta itu dilakukan oleh PT Pos dengan pengantaran langsung ke keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang kedua itu untuk wilayah luar Jakarta dilakukan oleh PT Pos juga, diantarkan langsung ke rumah KPM atau melalui komunitas. Selain dua hal ini, ada lembaga lain yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyalurkan dana bansos, yaitu adalah Himbara atau Himpunan Bank Negara. Berikutnya, hal penting lain yang berkaitan dengan pendistribusian bansos ini adalah bagaimana sistem penarikan dananya. Jadi, sistem penarikan dananya itu dilakukan oleh bank penyalur. Nanti bank penyalur akan mentransferkan rekening di dana, maksud saya dari rekening pemberi bansos ke rekening penerima bansos. Program sesuai dengan kebutuhan penerima bansos, jadi dapat dilakukan kapanpun. Juga dapat dilakukan pembelian ke pihak yang menerima transaksi dengan kartu combo. Berikutnya berkaitan dengan sistem pendataan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011, bahwa data nanti akan dikumpulkan atau ditetapkan oleh para pemberi bansos. Data ini mengikuti dengan panduan dari data terpadu program penanganan fakir miskin. Kemudian data-data itu akan diserahkan ke bank penyalur. Nanti bank penyalur akan melakukan registrasi untuk membuka rekening bagi para penerima bantuan sosial. Kemudian para pemberi akan menginfokan kepada penerima untuk melakukan registrasi mandiri dan juga menghadiri sosialisasi. Selanjutnya berkaitan dengan pengawasan. Dibentuklah tim pengendali oleh pemerintah. Tugas dan fungsinya ini adalah untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial, di mana terdapat tugas koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan juga tim pengendali ini nantinya akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, mari kita lihat sisi positif dari sistem yang berlaku saat ini adalah diadakannya kerjasama antara instansi pemerintah yang lain untuk mencapai aktualisasi yang tepat. Maksudnya apa? Setelah ada kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk memetakan permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat, sehingga harapannya program ini secara maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu ada pemindahan alokasi dana yang untuk membantu mendanai bantuan sosial. Jadi seperti yang kita tahu, ada beberapa dana dari anggaran desa yang dialihkan untuk menjadi bantuan langsung tunai, juga pemotongan gaji-gaji para pegawai negeri seperti dialihfungsikan untuk mendanai bantuan sosial ini. Yang ketiga, sisi positifnya adalah merealisasikan kegunaan kartu bantuan dari pemerintah dengan mengadakan evaluasi. Jadi sejak pertama kali dilakukan penyaluran atau pendistribusian bantuan sosial ini, sudah beberapa kali diadakan evaluasi berupa laporan dari bank dan juga kantor pos ke sisi negatif.
yang menjadikan alasan mendasar mengapa pemerintah harus berpindah ke sistem yang baru, yaitu sistem digital. Adalah rumitnya proses pendataan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwasannya proses pendataan ini terbilang cukup kompleks karena harus melibatkan banyak pihak dan juga banyak tahapan dalam ujian data. Kebijakan Menteri Desa ini menurut ditanggapi oleh para peneliti dari Institute of Development of Economics and Finance atau INDEF, di mana menyatakan musyawarah desa ini alih-alih membuat pendataan semakin akurat, malah dipandang membuat data yang dikumpulkan semakin tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga pihak INDEF menyarankan untuk lebih baik pemerintah membuka sistem penerapan pendataan satu pintu, di mana pemerintah langsung terjun untuk mengumpulkan data dari lapangan. Ini adalah penyaluran bantuan yang tidak merata, ketidakjelasan prosedur, dan persyaratan untuk menerima bantuan. Berikutnya adalah duplikasi data dan target yang tidak tepat sasaran. Berikutnya adalah tidak tegasnya rantai komando kebijakan dari pusat ke daerah. Akhir adalah banyaknya bantuan dan subsidi yang dirasa tidak efektif. Ini alasan pertama kenapa bantuan itu tidak efektif, karena ternyata terus bertambah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mengalami PHK. Alasan yang kedua itu adalah daya beli dari masyarakat menurun secara drastis, sehingga meskipun diberikan bantuan sosial, tapi masyarakat memilih untuk tetap mengurangi pengeluaran. Tiga adalah adanya pola penyaluran bantuan yang cenderung tidak kontinu, seperti misalnya hanya dilakukan secara 3 bulan untuk satu keluarga. Selanjutnya, mengenai dasar hukum, pendistribusian bantuan sosial akan disampaikan oleh teman saya, Dwiki. Apa urgensi yang mendesak pemerintah untuk beralih ke distribusi digital? Yang pertama, pendataan lebih mudah dilakukan. Kedua, lebih tepat sasaran. Ketiga, agar penyaluran lebih transparan. Keempat, menghapus masalah perantara. Kelima, mencegah kerumunan. Keenam, memudahkan pemantauan. Dan ketujuh, mendorong masyarakat untuk memiliki rekening bank atau dompet digital. Digitalisasi distribusi bansos tidak untuk menggantikan perbankan, melainkan untuk alternatif tambahan yang saling melengkapi. Indonesia Fintech Society atau disingkat IFSOC. Bentuk bansos digital yang disarankan antara lain IFSOC, seperti teknologi e-voucher dan e-coupon yang sudah digunakan di fintech. Lalu anggota steering committee IFSOC, seperti pemerintah, mereplikasi platform kartu prakerja sebagai bansos core platform. Dan yang terakhir, adakan platform Omnigen sehingga bisa disalurkan juga lewat apotek dan pasar-pasar swalayan yang ada. Tahapan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk beralih. Yang pertama, kaji ulang dasar hukum distribusi bansos, seperti menambahkan materi muatan mekanisme penyaluran bantuan melalui platform fintech. Kedua, bangun pusat informasi data bansos dan perbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, seperti mensinkronisasi data dari pusat dan daerah, minta partisipasi masyarakat untuk aktif mendaftarkan diri sebagai penerima bansos. Ketiga, buat platform bantuan baru atau gunakan platform yang sudah dibuat pemerintah. Dan yang terakhir, lakukan kerjasama dengan bank dan perusahaan fintech untuk uji coba distribusi digital. Lalu, apa kelebihan dan kekurangan pendistribusian bansos secara online? Kelebihannya antara lain efisien dalam hal waktu, biaya, dan dalam jangka panjang juga. Terwujudnya aspek good governance melalui transparansi program bansos, dan pencapaian target bansos dapat secara tepat. Kekurangan dari adanya pendistribusian bansos secara online, antara lain harus merombak ulang data dan restrukturisasi pihak-pihak yang terlibat, dan sosialisasi penggunaan sistem baru ke masyarakat, supaya masyarakat lebih mengenal
pendistribusian bansos secara online. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.